Hai guys, welcome back to my channel. Di episode kali ini aku akan membagikan 6 cara untuk bisnis UKM bisa survive di musim wabah corona. Yang pertama adalah jangan panik. Kita sebagai leader harus tetap fokus, tetap optimis, dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Karena kita harus mampu berpikir secara kritis dan mengambil keputusan bisnis secara bijak. Yang kedua, cash flow is king. Coronavirus tidak hanya mengancam kesehatan kita semua, tapi juga mengancam ekonomi secara global. Saat ini indeks harga saham gabungan Indonesia sudah turun drastis dari 6 ribuan menjadi 3 ribuan. Rupiah juga terus melemah terhadap dolar, dan yang paling mengerikan adalah saham blue chip terus turun secara drastis. Ini artinya terjadi perlambatan ekonomi. Dan untuk bisnis UKM seperti restoran, cafe, fashion, beauty, bahkan salon seperti saya pun juga mengalami penurunan sales secara drastis. Karena saat ini potensial customer saya tidak bepergian. Mereka mengurangi konsumsi mereka dan fokus kepada kebutuhan bahan pokok. Yang terpenting saat ini adalah kita harus mulai menghitung berapa lama bisnis kita mampu bertahan hanya dari liquid cash dengan asumsi tidak ada sales sama sekali. Karena kita harus mempersiapkan diri untuk skenario yang terburuk dengan cara menyiapkan dana darurat atau emergency fund untuk 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan ke depan. Karena per hari ini kita tidak tahu kapan wabah corona ini akan berakhir, kapan antivirusnya akan ditemukan dan siap untuk di-launchingkan. Dan kita juga bisa melakukan berbagai hal lainnya untuk memangkas biaya, seperti misalnya menegosiasikan uang sewa kepada landlord, kemudian juga shifting supplier dari supplier luar negeri ke supplier lokal, ya juga sekaligus menghemat biaya pengiriman dan waktu pengiriman, menunda ekspansi buka cabang, dan juga kita bisa melakukan pengurangan jam operasional, melakukan pengurangan jam shift para karyawan. Seperti yang saya lakukan di Co-Studio adalah sebelum wabah corona, saya buka setiap hari Senin sampai Minggu dan membagi karyawan menjadi 2 shift, ya, shift pagi dari jam 9 sampai jam 6 sore, shift siang dari jam 12 sampai jam 9 malam. Saat ini Co-Studio hanya buka dari jam 10 sampai jam 7 malam dan hanya menjalankan 1 shift untuk karyawan. Yang ketiga adalah build trust ke customer. Di saat yang mengkhawatirkan saat ini, kita justru harus menjaga kepercayaan customer dengan cara menyediakan hand sanitizer di tempat kerja kita, kemudian memastikan peralatan yang kita gunakan untuk customer bersih dan disteril secara berkala, kemudian memastikan kebersihan area-area yang sering disentuh oleh customer, misalnya meja, kursi, gagang pintu. Kemudian secara berkala juga kami menyemprotkan desinfektan spray di udara untuk memastikan udara juga steril, bahkan juga memberlakukan social distancing di area salon, misalnya antara satu kursi tamu dengan kursi tamu lainnya kita jeda dengan satu kursi lagi. Bahkan untuk staf yang sedang tidak enak badan, kami tidak memperbolehkan bekerja supaya tidak bersentuhan langsung dengan customer. Dan pastikan kalian juga mengkomunikasikan health and hygiene policy ini kepada customer kalian supaya customer tetap merasa aman dan nyaman ketika berada di tempat kalian. Yang keempat adalah manage team. Saat ini sudah diperlakukan work from home policy. Namun buat bisnis yang tidak bisa memperlakukan work from home policy sepenuhnya, kalian bisa memperlakukan shift policy. Misalnya ada tim A yang masuk kantor minggu ini, minggu depannya digantikan oleh tim B supaya tim A bisa beristirahat di rumah. Dan yang terpenting saat kita bekerja secara online seperti ini adalah komunikasi, disiplin, dan juga komitmen. Dari aku sendiri memperlakukan setiap pagi semua tim harus check in di grup dan report apa aja yang ingin mereka lakukan hari itu, dan kemudian di akhir hari seperti jam 6 sore semuanya harus kembali reporting apa aja yang sudah di-achieve di hari tersebut untuk review. Dan juga per 2 hari sekali kami melakukan conference call untuk brainstorming dan diskusi. Yang kelima adalah negosiasikan benefit karyawan. Di masa yang sulit seperti ini dan sales benar-benar turun drastis, bahkan kadang ada hari-hari di mana tidak ada sales sama sekali, pemutusan hubungan kerja atau layoff adalah hal terakhir yang paling tidak kita inginkan bersama, baik dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan. Dan untuk bisa bertahan bersama-sama di masa yang sulit seperti ini, Co-Studio sendiri juga sudah memberlakukan unpaid leave. Jadi untuk karyawan yang memang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan, mereka diperbolehkan mengambil cuti, namun mereka tidak menerima gaji di masa cuti tersebut.
Dan juga banyak perusahaan yang sudah mulai memberlakukan pemotongan tunjangan, pemotongan gaji pokok, dan juga bahkan penghapusan bonus. Namun semuanya ini perlu dikomunikasikan secara terbuka dengan karyawan supaya tidak ada miskomunikasi, karena tujuan bersamanya adalah untuk bertahan bersama-sama di masa yang sulit ini. Yang terakhir adalah business continuity. Karena di masa yang sulit seperti ini, business must go on. Salah satu caranya adalah dengan pivot atau mengubah bisnis model. Misalnya menjadi salon atau spa home service, untuk restoran atau cafe bisa menjadi home delivery. Bahkan di masa self quarantine seperti ini, penetrasi consumer kita terhadap social media dan internet justru semakin meningkat. Dan inilah waktu kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konten social media kita, memaksimalkan digital marketing kita untuk tetap survive. Kita juga bisa memberlakukan diskon, promo, buy one get one, flash sale, clearance sale untuk memperpanjang usia bisnis kita di masa yang sulit seperti ini. Yang paling terpenting adalah saling support bisnis lokal, karena justru bisnis lokal yang paling terimpact karena adanya virus corona. I will help to give shout out untuk bisnis kalian. Kalian bisa langsung tag aku atau DM aku di Instagram. Kalian juga bisa saling mempromosikan bisnis kalian dengan pakai template yang udah aku sediakan. Itu bisa kalian screenshot, ada di highlight Instagram aku. Dan akhir kata, stay safe, jaga kesehatan kalian, dan stay strong. Semoga 6 tips yang sudah aku bagikan ini bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching, and I'll see you next episode.